Welcome to podcast Kongko Santai bareng Bang Angga. Langsung aja, cekicrot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rehan, Masya Allah. Ini abang-abang ini teman lama ini nyaba-nyaba ke rumah, Masya Allah. Bang Rehan, alhamdulillah ya. Kita biar akrab. Sebenarnya nggak sopan sih kalau lu gua, tapi kita emang lagi kongko ya. Udah lu gua aja udah ya, lu gua aja dah lu gua. Bang Rehan, makasih nih sebelumnya ya. Lu udah mau hadir kemari. Silaturahmi kongko, karena yang gua tahu kalau orang sering silaturahmi rezekinya nambah. Amin. Umurnya panjang. Ini jangan lupa ini ntar nih, abis diupload lu share ke teman-teman. Udah pasti. Iya, biar kita dapat anuan itu. Buat beli cireng. Buat beli cireng, jangan lupa. Buat beli telur gulung. Sebelum kita kongkoh, gue mau nyapa netizen gue dulu Bang Rehan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat netizen Bang Angga, kongkoh santai bareng Bang Angga dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu lagi yang udah lama nggak kesini. Seneng hati rasanya kalau disaba-saba. Mudah-mudahan netizen semua sehatin nama Allah, yang nonton rezekinya banyak, pahalanya ngalir, dan mudah-mudahan yang dicita-citain dikabulin nama Allah. Oke. Langsung aja Bang Rehan ini tadi sama Tian. Iya. Kesini. Gue ditelepon sama Tian enggak? Bang Rehan gue kirain Jaul. Ternyata emang nggak bisa Cuma adik kita itu. Iya, ada lu Bang. Gua juga lupa karena biasanya Jaul dipanggil Rehan. Ini dipanggil Rehan, gua rada-rada lupa juga. Emang agak mirip. Ya agak mirip. Agak mirip ya. Oke, Bang Rehan. Kacau. Lu ngapa tertarik buat kongko sama gua di sini? Ya karena kalau gua lihat ya, Agak majuan lagi ngomong dikit. Panggungnya agak majuin. Nah, gitu enggak apa-apa. karena selama ini kalau gua lihat ya banyak kawan-kawan gua Iya. gitu. Emang partner gua Tian di Iya. sini. Terus. Itu terkesan buat gua gitu. Terkesan. Buat generasi lah gitu ya, penerus gitu ya. Iya, emang Tian dari dulu emang main sama gua. Emang apa-apa sama gua. Namun dia bagian kamera, bagian yang terkenal gua. Iya. Dia kameranya enggak pernah terkenal gua. Dia yang terkenal gua mulu. Alhamdulillah. Tapi kemarin karena awal-awalian, ayo kita kongkoh. Gue nyanyi mulu bosen kalau kata gue Iya. begitu. Makanya gue kemarin gue setting mic kan, gue mic beli lagi atuh. Karena punya ini doang nih yang emas nih, yang putih belum punya. Makanya gue setting biar dua. Gue akhirnya kongkoh juga matian. Bang Rehan. Lu sebenarnya kesini bukan cuma dari tadi Tian temen doang nih ya. Iya. Ada lagi gak sih? Maksudnya lu tertarik kongko sama gue dan diekspos nanti diekspos di YouTube. Apa lagi nih? Maksudnya tertariknya dari apa lu? Dari apa ya? Ceritain aja santai sih. Ayo, gak apa-apa kita kongko, ini bukan podcast, bukan kongko. Dia. Jangan dia dulu, ini kita udah kelanjuran kongko. Ayo lanjut. Bang, gini dah, kalau lu malu mah ya. Oke dah, kita lanjut ke pertanyaan lain dah. Gue memang mau tau aja nih sama lu, karena gue juga jujur gue belum tapi kenal sama lu. Karena emang kita jarang main, dan gue dulu juga di Miplum gak lama. Ya, kenal di Marawis Kenal ya. di Marawis, bener. Bang, lu lahir di mana? Tanggal berapa? Gua lahir di sini, gua Pribumi sini. Pribumi. Bogor. Bro. Iya, Pribumi ya. Berarti di Bekasi. Wah, sponsor Atari. Oke, lu lahir di sini. Di sini ya, lahir di kita, sini. Bang. Ya. Oke, tanggal Kita lahir tanggal 11 bulan September. 11 bulan September ya. 11 bulan September. Oke. Bang. Lu yang gua kenal lu terakhir dari keluarga yang sama kayak gua. Keluarga kurang mampu. Karena kita emang dari dulu orang susah, mohon maaf. Orang susah. Ya. Jangan malu, emang kita orang susah. Emang keturunan orang susah. Apa adanya. Apa adanya. Bang, pertama kali lu sekolah, lu masuk apa nih? Kayaknya mah kalau zaman-zaman lu ini langsung ke MI sama ke SD, nggak mungkin TK.
Kagak. Memang dulu ada TK tapi gue nggak TK. Nggak TK. Iya. Itu alasannya kenapa nggak TK? Karena gue emang karena ikut-ikutan lah. Oh dulu, lu masih ngikut-ngikutan, Iya, bener ikut-ikutan masih gua. ngikut-ikutan. Ngikut-ikutan. Berarti kalau ngikut-ikutan punya temen dong yang lu ikutin. Ada Iya, siapa? sahabat gue. Iya, sebutin aja di sini siapa? Ahya Ulumuddin. Iya. Ahya Ulumuddin, Bang Ahya. Hmm. Bang Ahya. Bang apa lu bisa ikut sama dia? Karena dia dulu namanya masih kecil ya. Masih kecil, bocil. Ada orang tuanya dia di sana. Di mana? Di SD gua sekolah di pertama kali di SD Setiasi. Setiasi, ini depan pila. 02 02. 03. 03. Iya, Depan pila berarti? Iya, depan pila ya, depan pila sini ya. Oke, pertama lu langsung masuk ke SD. Sama kayak gua juga emang dulu waktu gua juga emak gua nggak kaprain TK. Karena emang ekonomi kurang dan gua jujur Ekonomi kurang, benar. gua juga sekolahnya telat. Misalnya nih, Oyan seumuran sama gua. Oyan udah masuk kelas 1 SD. Gua belum. Dia kelas 2 SD, gua baru kelas 1 SD. Karena emang ekonomi kita dulu emak juga susah. Iya. Bang, dari SD nih, gua mau nanya lu nih. SD pengalaman apa sih yang paling gak bisa lu lupain dari SD? Ya, pengalaman gua di sepak bola sih. Kalau gua Berarti dunia olahraga gua. hobi ya? Hobi. Ceritain ke kita apa? Ke teman-teman itu. Maksudnya lu hobi sepak bola kenapa? Karena emang turunan kali ya, Turunan dari ya? bokap kali ya. Babe. Iya, dari Babe. Bapak Salim. Iya. Iya. Nah, kenapa beliau adalah contoh buat kita. Contoh. Karena emang beliau terkenal dari dulu emang suka main bola. Suka main bola. Dan cerita-cerita beliau juga kadang-kadang kita dengerin beliau emang sering juara juga, emang. Iya, oke. Bahkan orang tua juga dulu pelatih lah. Iya, Pelatih bola. Iya. Di mana itu khususnya? Mimpin di blokan sini lah. Bogor. Bogor. Kampung Bogor, Iya, Kampung Bogor. Murid-muridnya siapa yang lu tahu gitu? Siapa ya? Ingat. Bang Batak kayaknya, Bang Batak. Nama Boleh. aslinya. Nama aslinya kita kurang Tahu ya, Iya. karena emang orang dulu namanya nama beda-beda, ini, nama panggilan, samaran, bener. iya. Iya. Namanya beda-beda kalau kita lihat. Iya, benar, Abang benar. juga ini Rehan, ada nama panggilan. Ada. Siapa? Kering, Bang. Kering. Iya. Bang Rehan panggilannya Kering. Emang kalau Tenar banget itu, Bang. Tenar banget, tenar justru banget. itu lebih tenar daripada Rehan kita. Lah emang gua sama Bang Rehan. Asal lo tahu, nama gue cakep banget Febri Anggara. Dipanggil Togel. Iya. Dipanggil Togel. Iya kan? Iya. Makanya emang di Betawi kalau enggak ada nama panggilan kayaknya kurang sreg. Benar. Kurang sreg. Kayak temen-temen gua yang udah gue podcast ada aja panggilannya. Tian panggil Oyan. Oh iya. Kalau enggak tua. Kalau di itu kan belum dipanggil tua, Tian. Pikar dipanggil Onta. Iya. Opik dipanggil Embeng. Yang kemarin. Opik tuh asal lo tahu ya. Makanya Embeng jaga hujan. Iya. Dia ngelebihin Rara dia. Iya. Kalau Rara punya remote AC, dia yang nyiptain remote AC. Kayak Cina dia. Oke. Pertama kali nih lu main bola juara berapa? Itu gua waktu di SD emang sering juara itu. Sering juara. Iya, Berarti lu sering ikut pernah turnamen. dikalahkan itu. Sering ikut turnamen. Sering kita. Sering. Pertama kali ikut turnamen apaan itu? Kejuaraan ah. Kejuaraannya antar sekolah apa itu ya? Apaan? Ingat. Tarumajaya. Setarumajaya. Bener. Tingkat SD. Tingkat SD. Nggak Iya. mungkin lu tingkat aki-aki dong. Nggak mungkin. Bener. Tingkat SD. Oke, tingkat SD. Dulu yang lu paling inget lawan lu yang paling berat. Siapa? Lawan gua paling berat itu SMP 1 Tarumajaya. Kok SMP? Bisa juga? Bisa Itu deh, Bang. umum. Iya, bukan lingkungan. Bukan setara SD doang. Bukan. Jadi umum.
anak SMP. Itu juga gua SD kelas 6. Oh, udah kelas 6. Jadi ya udah lumayan gede lah ya. Orang dulu kan gede-gede. Iya bener, Beda orang orang beda. sekarang. Bocah Iya. sekarang SMK aja mohon maaf kecil-kecil. Kecil. Iya, emang apa ras apa gimana Iya. juga kita nggak ngerti. Apa keturunan juga kita nggak ngerti. Kecil tapi tua. Kecil. Kalau dia emang gede-gede mukanya. Iya, tapi jujur orang dulu iya, jujur. gede-gede tapi Jujur. umurnya maksudnya agak terlalu tua gitu, emang udah umuran dia gitu. Oke, paling berat. Kenapa lu kata itu paling berat? Lu kata dia paling berat? Karena Tarumajaya orang SMP itu orang bawah mulu lah. Iya, orang bawah. Orang bawah Emang terkenal kuat-kuat. kuat-kuat iya. Apa karena nyangkul mulu kali ya? Dia nyari Sorry. nyari ikan mulu dia mungkin Iya, bisa jadi karena kita emang mainnya Beda mental sama kita. beda karena emang orang-orang sono dulu terkenal emang mentalnya kuat-kuat, kuat. staminanya juga oke beda sama orang Bogor yang sangat beda. yang letoy biasanya kalau orang kita. Kalau orang Bogor begini Bang, ngomongnya banyak kemonesan kagak. Kemonesan kagak. Kemonesannya itu gerak, bukti, karyanya nggak ada. Iya, kreatifnya juga Cuma kurang. kalau ngomong, wah, gula setengah budeg Iya, kalau kita bola ini. Oke, Bang, selain sepak bola ya, lu termasuk siswa yang berprestasi kagak di sekolahan? Enggak, gua Kurang ya? kurang. Nggak Bang, apa? Karena emang setiap orang punya skill, kemampuan di bidangnya masing-masing. Oke Bang, ini tanyaan yang lebih detail lagi ya. Lu kalau bocah sering main bola, ini dong, pasti ada cewek dong. Oh, yang gemarin kita waktu SD. Ada nggak kira-kira? Lu suka sama cewek ada nggak kira-kira waktu SD? Dulu sih zaman gua nggak suka kalau perempuan. Belum. Ya belum suka. Belum kapra. Ya belum kapra. Iya, Enggak kayak bocah sekarang enggak. Berarti pas zaman SD lu belum suka ya? Iya, masih giro main dan seterusnya main. Tapi bener nih, emang belum ada sama sekali. Belum. Iya belum. Tapi cewek 1 2 3 lu kenal kan? Kenal ya. Iya. Dan itu deket apa emang teman lu doang? Bahkan gua sampai SMK itu ya emang kagak mau gitu kenal sama perempuan. Belum. Sampai SMK. Sampai SMK. Iya. Dan lu mulai mau kenal sama perempuan kapan? Ya, setelah lulus lah. Selalu SMK nih. Lulus SMK. Selalu SMK. Oke. Itu ntar kita tanyain ya. Siapa perempuan? Nah, itu bakal kita tanyain karena ya ntar juga aja biar nonton, biar enggak ini kalau di sini tuh kenapa harus kita tanyain karena sebagai pelajaran aja. Iya. Dan jangan jadikan masa lalu itu sebuah pengulangan. Benar. Sebagai pengalaman nih bagi-bagi nih sama netizen kita ntar. Iya. Oke. Bang Kering aja. Biar kenal dia ada. Iya. Bang Kering. Jadi begini, Bang. Oke, zaman SD menurut gua emang zaman dulu bocahnya bahagia. Karena pas zaman lu gua tahu juga belum megang HP. Belum Ya. Belum. Kalau pas zaman gua kelas 4 SD pun udah ada HP. Dan walaupun cuma pakai Asia, Nexian, BlueBerry, iCerry segala macam itu jenis-jenis HP zaman dulu kayak Nokia. Pasti belum ada zaman HP dong. Belum. Zamannya gua HP itu SMP. SMP. Tadi lu ngomong lu suka main. Main di kampung. Apa yang paling lu suka? Ya gua main di kampung ya. Bola. Selain bola ya. Ngoyok layangan, panggal ya. Iya, main panggal. Gangsing, panggal. Terus mencor ya. Zaman dulu kan mencor yang kayu digituin. Sebab main zaman asen. dulu masih lapangan masih banyak. Banyak. Kalau sekarang mohon maaf ya, di kampung Bogor susah nyari. Sempit sekarang nyesek. Apalagi khususnya Gang Pesor, lempengan rumah kita. Ora ada lapangan pisan. Ora ya, emang jauh udah bedanya. Dulu emang benar-benar lebih enak dulu daripada sekarang. Lu pernah jajain Orson nggak? Orson. Pernah. Bahkan temulawak gue ingat. Orson dulu Bang pas zaman kita beli harganya masih gope. Gope ya. Abang gope apa masih 250 perak? Sama kayaknya gope. Sama gope ya. Umum itu gope udah banyak banget. Salah itu pusatnya di almarhum Haji Muhabar. Karena emang beliau dagangan bolak-balik itu cepet-cepet. Dan juga orang sini kayak
warung-warung sekitar sini pada belanjanya Orson sama dia. Sama dia. Yang paling enak rasa anggur. Rasa anggur. Ada ini kali. Iya, rasa anggur. Oke. Bang, lanjut deh ya. Karena emang masa SD lu juga emang zaman dulu belum kapra. Iya, belum kapra pacaran, belum ini benar. Oke, Bang, SMP lu di mana lanjut? SMP gua di MTS itu. MTS ini di depan? Iya. Wah. 04 Ajimi dan Fahmi. Zaman gua aja bader banget, Bang. Apalagi zaman lu ini gua rasa. Luar biasa. Lu angkatan lu sama angkatan? Angkatan gua di sini ya ini tetangga lah. Tetangga ente. Siapa? Jamil. Terus Satiri Acat. Terus Bintang. Iya, yang itu deket Alfamidi di rumah iya, Bintang, Bang Bintang, buseng, Bang Bintang lu harus nonton ini lo. Semua itu. Iya, bocah bader mulu ya. Bang, hal yang paling bader nih yang lu lakuin di MTS apa itu kalau kita boleh tahu? Nonton inbox mulu kita, Bang. Lu iya. Zamannya inbox. Iya. Sama hip hura-hura. Iya. Hip hura-hura, bener ya? Adanya di sentra, Sentra, pasar modern. Itu ngapa? Suka nonton? Karena ada band favorit. Iya. Band favorit itu siapa kalau gak Cuter dong. Cuter ya. Emang dulu zaman kita bahkan sampai BM tau. Iya, sampai BM. Bahkan sampai rela-rela enggak sekolah. Iya, benar. Demi nyaksiin pentas musik tersebut ya. Karena emang zaman dulu bocah lagi ngetren nge-ngate inbox. Lu dari mana ngate inbox dong begitu. Iya, bahkan mohon maaf bukan cuma di zaman lu aja. Di zaman gue juga pas gue MTS emang pada nonton inbox bocah. Dan gue berpikir begini. Lu kok rela ninggalin sekolah lu cuma demi tontonan, hanya sebatas tontonan aja. Iya. Kalau gue mikirnya begitu dulu. Banyak teman-teman gue yang nonton kalau di hari libur nggak jadi masalah. Pas hari sekolah bahkan yang dulu ada CJR tuh, mau jangan disebut dan tadi analogi. Tadi ya enak kita promosiin. Iya, Bena udah bubar. Ya udah pada tua orang ah. Pada izin buat sekolah. Dan gue menyayangkan itu karena apa? Kok lu bisa nukar ilmu lo dengan hanya sebatas tontonan yang gak bermanfaat menurut gue. Oke lah, boleh lu mengidolakan seseorang, boleh mengidolakan band. Cuma kalau untuk pendidikan no lah. No. Pendidikan dahulu iya, kalau menurut gua. Pendidikan dulu karena pendidikan itu menurut gua sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Mungkin juga kayak gua, kayak lu Bang nih. Gua ada nyeselnya mungkin. Wah, dulu gua. Udah pasti ada dulu gua itu. belajar ini dah, belajar itu dah. Gua juga sama nyesel. Nah, gue juga nggak pengen kayak gitu, tapi emang betul. masa lalu kita udah nggak bisa rubah. Oke Bang, buat pelajaran aja. Nonton inbox ya, nonton inbox pasti lu BM. Pasti BM ya, pasti BM ya. Bahkan kalau pulang itu sering terjadi tawuran. Ya, zaman mantekin. Iya benar. Emang pas zaman lu tuh emang lagi sedang bader-bader. Bader-badernya. Bintang sebagai apa? Kalau dia sih kagak pernah ikut-ikut sih. Ngikut ya? Iya, emang dia cuma bocah culun. Bang Bintang bocah culun. Emang dari muka kalian muka kunyuk. Iya. Mungkin di MTS emang saya doang kali yang bader, yang terkenal bader. Tapi nggak apa-apa Bang. Itu kalau menurut gua zaman MTS bader wajar. Iya. Karena kita emang lagi sedung-sedung demen-demen main. Bahkan orang tua sampai dipanggil terus. Panggil sekolah. Bagus. Lo generasi bagus. Orang tua sampai dipanggil terus ke sekolah. Karena apa sih yang paling menurut lu masalah gede di sekolahan? Yaitu ada sebuah kasus ya, kasus. Apa ceritain aja buat bagi pengalaman aja. Boleh kagak disebutin ini? Boleh disebutin, boleh. Tapi kalau emang menyangkut nama seseorang jangan. Nah. Ada sebuah kasus, tapi sih gak enak banget kayaknya kalau di ini nih. Tahu dong, masalahnya apa? Masalah itu duluan zamannya gua masih zamannya ibaratnya ngolekin lah ya. Oh, malakin. Oke. Malakin. Terus.
Sebenarnya bukan gue yang malakin sih. Heeh. Ya, ada kawan tuh ya. Men gua nggak sebut lah. Temen lu ya, temen lu ya. Malakin adik-adikan sekolah. Adik-adikan kelas. Iya. Terus. Bahkan itu dia kalau kagak salah itu duitnya itu dikasih ke gua. Oh nyetor, lu nyetor. gembong, bener. Nggak juga. Nggak juga. Oke, nyetornya ke lu ya. Iya. Terus. Bahkan di situ yang di palak itu nggak senang. Nggak senang. Oh berarti yang dipalak ngelapor ke guru. Lapor ke guru. Bener. Kepala sekolahnya Bahkan langsung turun kepala Iya. sekolah karena emang pemalakan itu udah termasuk sebuah kejahatan kriminal ya, termasuk kejahatan. Tapi yang namanya di zaman sekolahan dulu kita juga nggak nggak tahu juga. Ya, kaget lah. Bener. Oke. Lanjut Bang ya. Menurut gua, menurut lu nih, emang itu lu udah bader banget mungkin SMK sampai SMK. Oke. Sampai SMK Masih badung gua. Masih badung. masih demen ngolekin Iya, orang. Masih demen. Masih. Lu SMK di mana? Gua SMK pertama gua di Tanah Baru. Tanah Baru Pertama daftar gua di Tanah Baru. Pertama daftar. Iya. Terus. Di Tanah Baru gue bertiga waktu itu gue ngelamar masuk SMK. Masuk SMK. Tanah Baru. Masih bertiga. Iya, berhubungan gue masuk di kimia. Gue nggak mau. Oh iya, zaman dulu emang cuma ada jurusan kimia apa? Kimia TKJ. Kimia TKJ. TKR belum ada ya? Ada. TKR ada. Iya. Tapi lu kenapa nggak masuk TKR? Mungkin nilai rata-rata. Oh nilai lu jelek. Iya, Emang lu kan emang terkenal bader. Lu terkenal bader. Oke, terkenal bader nggak apa-apa. Oke. Udah terkenal bader, nilai jelek. Sempurna hidup lu menurut gua. Tapi lulus SMK. Lulus ya. Lulus di Tanah Baru. Lulus. Iya, sempat masuk kita. Sempat masuk. Kimia. Tapi berarti lu pindah sekolah dong? Pindah Bener ya? Lu pindah di mana? Pindah di SMK Nurul Kolbi. Iya, tetangga. Bener. Kagak jauh-jauh emang. Kagak jauh. Iya, jangan Iya. jauh-jauh. Lu angkatan keberapa sih, Bang? Gua kalau kagak salah angkatan ketiga gua, Bang. Berarti lu termasuk yang mendahului ya? Mendahului di SMK, bener. Iya, alumni ketiga kita. Wah, zaman SMK nih, kalau buat gua udah kenal cewek. Bahkan pacar gua banyak. Iya. Kalau gua, karena emang gua dari dulu suka nunjukin bakat gua nyanyi ke orang-orang. Makanya juga banyak cewek yang suka sama gua. Tapi kita milih juga. Lu berarti tadi kan lu udah ngomong, lu belum tertarik ya? Belum. Iya, belum. SMK itu gua belum tertarik sama perempuan. Belum tertarik sama perempuan, karena Masih emang hidup bergaul lah. Iya. Wawasan dan pergaulan lu, mohon maaf ya, banyakan yang negatif. Banyak yang negatif. Oke. Negatif apa positif nih? Negatif ya. Negatif. Karena emang dari tadi lu cerita emang lu bader mulu. Iya. Gue bingung sama hidup lu ini, kagak ada anu-anunya bisa. Mungkin dari sononya kali. Dari sononya. Iya. Tapi mohon maaf ya, buat yang nonton ntar ini, bader emang wajar lah. Laki wajar bader. Karena emang nanti itu bakalan jadi cerita ke anak bininya. Pasti kalau menurut gua begini Bang, laki bader zaman dulu belum tentu pas sudah punya bini juga bader. Belum tentu. Belum tentu ya, karena kita mikirnya begini, udah ada kewajiban kita sebagai orang tua nanti buat nafkahin istri, nyekolahin anak. Jadi ya udahlah. Wah, masa bader gue juga, entar kita mikir sendiri. Iya. Masa bader gue udahlah. Buat pelajaran aja. Dan terbukti Bang, alhamdulillah lu sekarang ini ya. Maksudnya udah ngikut majlis, udah memperbaiki diri, udah mau ngaji. Beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kita mohon maaf, ngaji segan ya. Karena emang kita lebih suka main gitar, lebih suka nongkrong, lebih suka ngerokok. Kayak udah ngaji dan sekarang juga ya emang nyanyi hadroh juga, alhamdulillah. Iya, dikit-dikit. Itu jangan, emang
lumayan lah. Lumayan Lumayan lah. Bisa bisa memperbaiki karena dari diri. lingkungan juga kita. Dari lingkungan juga. Alhamdulillah walaupun lu di luar Badr tapi lu punya lingkungan yang begitu agamis, iya, Islami, lah. positif. Iya. Dan yang gua tahu juga gue juga dulu yang ngangkat nama gue juga Miplum. Miplum. Gua ngomong di sini biar nanti kan lu share nih video nih. Iya. Biar teman-teman Miplum juga tahu. Gua orang termasuk orang yang nggak bakal lupa sama sejarah gua. Betul. Karena emang dari kecil gua main sama Habib, main amatian khususnya. Dan gua sering nyanyi di depan rumahnya Habib segala macem. Dan ternyata Bu Guru denger gua nyanyi. Iya, ya. Di situ akhirnya Bu Guru ngajak gua tuh ngarak, nyanyi, muter-muter kampung, main marawis. Gua ya yang main ya. Bahkan abang pernah main sebelum generasinya Habib, abang yang main ya abang yang main. Oke. Alhamdulillahnya di situ. Dan akhirnya gua diangkat. Nama gua dari situ banyak orang yang kenal sama gua karena emang gua nyanyi juga dan kita sempat lomba juga. Bahkan juara satu kita di kampung. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Miplum juara 1. Dan sebenarnya itu ada kisah kelamnya cuma gua nggak berani cerita karena nggak usah karena nanti banyak menyinggung hati orang. Oke. Betul. Gua juga terima kasih buat Bu Guru Hadaroh sama Pak Haji Dayat yang udah ngangkat nama saya waktu kecil dulu. Saya sangat terima kasih sama beliau karena emang beliau juga sangat berpengaruh di hidup saya. Makanya sejelek-jeleknya saya, seanu-anunya saya nggak bakal lupain jasa-jasa beliau berdua. Karena emang dari beliau nama saya ada. Nama saya ada. Dan setelah regenerasi lagi, Miplum habis lah masanya kita pindah ke Ustadz Darul, Ustadz Tijan. Dan itu baru-baru awal main hadroh sama dia. Dan beliau juga ngangkat-ngangkat kita juga. Sampai sekarang saat ini kita udah terkenal di banyak orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah jam terbangnya sudah. Alhamdulillah jam terbang udah begitu. Alhamdulillah iya. Oke, Bang Kering, Bang. Iya. Cukup simpel sih menurut gue cerita hidup lu ya dari zaman sekolah. Simpel ya. Karena emang lu ngisi hidup lu dengan bermain, mencari pengalaman. Dan menurut gue mungkin lu yang paling banyak ada pengalamannya di sini. Yang paling gue podcast nih yang banyak pengalamannya lu di sini. Kenapa? Karena masa-masa lu emang diisi tentang pengalaman lu kemana-mana. Iya. Pengalaman lu tentang ini, tentang itu, tentang itu. Ibarat kata orang makan garam, gue duluan lah. Iya, abang lu duluan nih makan garam ya. Oke bang, seandainya ntar lu temen lu nonton nih, apaan yang lu mau sampai ke teman-teman lu pas lagi syuting Badr apa lu mau pesan udahlah boy, jangan Badr kita bener. Pokoknya buat deketan lagi ngomong. Pokoknya buat generasi sekarang nih ya, intinya buat adik-adik gue lah. Iya, adik-adik lo. Adik-adik lo. Sampai kayak gue lah. Bener. Yang positifnya aja. Iya, negatifnya buang-buang. Iya, buang. Karena yang namanya manusia pasti ada penyesalan. Ada salah juga. Nggak mungkin karena kita nggak sempurna. Iya, betul. Itu pesan buat adik-adik lo. Iya. Pesan buat teman-teman lo. Sekarang. Ya, berubah ya lah. Iya. Yang masih kayak gitu berubah lah. Harus berubah. Kita zaman sekarang udah beda. Apa jadi Power Ranger, jadi Ultraman. Jadi televisi aja. Iya, Teletubbies. Harus berubah. Kenapa lu bilang harus berubah? Karena zaman sekarang lebih keras gitu, lebih keras. Iya, walaupun kelihatannya sekarang tenang, tapi persaingan keras. Persaingan. Sampein terus bang, sampein apa lagi? Pokoknya sekarang ini buang-buangin lah yang kayak gitulah. Zaman-zaman dulu. Buang-buangin aja. Zaman sekarang mah kita benar aja udah. Iya, benar. Karena Bang Kering begini. Yang namanya hidup itu perlu ada perubahan. Perlu. Karena kalau kata Allah, gua nggak bakal ngerubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Alhamdulillah kan ya sekarang udah ekonomi udah lumayan membaik. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita
doain biar cepet jodoh. Amin. Biar cepet-cepet nikah. Amin. Biar masak ada yang masakin. Iya, Biar amin. bangun ada yang bangun Iya. nih. Sebab kita doang ini, Bang. Oh, Bang Kering belum nikah. Temen-temen udah pada ya? Udah pada Kayak si nikah. Bang Pitra. Udah. Iya. Siapa lagi? Si Ulu. Bang Ulu. Terus banyak dah. Tinggal abang doang. Kita doain netizen ya biar Bang Kering ini cepet-cepet kawin ya. Kita doain cepet-cepet kawin. Oke. Bang, sebelum kita akhir perbincangan kita ya. Itu pengalaman lu udah cukup segitu aja ya. Menurut gua sebenarnya SMK itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Iya. Gua mau nanya satu lagi deh. Betul. Pengalaman pas SMK, lu pernah gak sih kayak bader kayak mabuk segala macam? Pernah gua. Pernah. Bahkan setiap hari gua. Setiap hari ya. Iya, setiap hari ya. dari kelas 1 bahkan. Ini ya. kita jadiin pengalaman aja ya, jangan sampai dicontoh karena di sini ya kita emang santai-santai aja, kongko. Karena emang bukan abang lagi yang manusia biasa. Ustadz aja yang terkenal Ustadz Jeffrey ya, almarhum. Beliau emang dulunya suka mabok. Itu emang idola saya. Idola juga ya. Sampai beliau menjadi ustadz karena emang hidayah dari Allah. Betul. Dan abang juga sama, alhamdulillah. Iya, Dulu sering hal negatif, jadi sekarang suka hal yang positif, alhamdulillah. Oke, sering mabuk, terus apa? Kalau biasanya orang kalau sering mabuk gak suka main cewek. Betul ya, nggak suka ya. Dan biasanya kalau yang main cewek juga suka mabuk. Orang kalau main cewek nih pasti suka mabuk. Tapi kalau mabuk biasanya sama cewek nggak ngah ya biasanya ya. Oke bang, itu yang paling kelam menurut gua ya dari kisah lu ini. Mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran buat gua dan khususnya buat orang-orang semua yang nonton kongko kita malam ini. Siap. Gua ntar juga bakal nanya lebih banyak lagi sama lu. Karena waktu kita terbatas. Kalau kongkonya kebanyakan biar penasaran orang. Biar penasaran. Ntar ada part 2-nya kita kongkoh lagi di sini. Iya. Gue juga belum nanya. Halo. Perempuan juga belum gua tanya. Mungkin gue mau nanya dikit. Iya. Lu Next aja ya. Jangan sekarang. Biar dia penasaran. Tapi ada lah yang deket sekarang. Alhamdulillah. Dan insya Allah bakal diseriusin. Ada nggak yang buat diseriusin dekat-dekat ini? Kalau untuk serius saat ini belum ada. Karena emang belum menemukan. Pertemanan ada banyak. Tapi udah ada belum? Maksudnya, wah ini nih yang bakal gue serius ini belum ada. Belum ada. Karena gue tahu itu perempuannya. Iya. Ntar perempuan lu suruh nonton, lalu digecek ya. Oke bang, terima kasih ya buat lu yang udah kongkoh di rumah gua. Ngeritain pengalaman lu dikit banyak gimana badernya lu dulu, gimana. Bahkan masih banyak lah kalau gua. Masih banyak, tapi ntar aja. Biar yang nonton pada. Siap. Biar podcast kita lanjut terus. Ntar kalau kita sudahin kisah sampai sini, nah orang pada gak ada yang nonton, gak ada yang nonton kongkoh kita lagi, bener ya? Ya Bang Ring, makasih. Ingat ya, netizen, omongan yang kita sampein di podcast hari ini, di kongkoh hari ini di rumah Bang Angga cuma sebatas pengalaman aja. Iya. Dijadiin pembelajaran. Ambil positifnya aja. Diambil pembelajaran dari obrolan kita sama Bang Kering. Mudah-mudahan bisa menginspirasi lah. Amin. Apa yang dilakuin Bang Kering dulu jangan sampai kita lakuin sekarang. Ditiru. Karena beliau udah tahu efeknya, udah tahu akibatnya. Abang udah tahu dampaknya. Makanya buat teman-teman yang mohon maaf ya yang sekarang masih mabok, yang sekarang masih main judi, udahlah. Narkoba. Bang Kering ini udah nyebur duluan. Udah nyebur duluan. Masa lu mau nyebur lagi? Dia baru naik lu mau nyebur lagi nggak bisa. Bahkan masih banyak ini. Soal itu masih banyak. Nanti bakal kita tanyain terus. Soalnya ini bakalan jadi pembelajaran buat orang-orang yang nonton kongko kita. Oke. Bang, makasih buat waktunya malam ini. Siap. Terima kasih ya. Oke. Sama-sama. Cukup segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.